Jumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia kalah gugatan, bukannya takut malah makin bernyali. Kini stop ekspor bauksit. Jadi memang bernyali besar ya. Jadi daripada nikel, sekarang ini bauksit pula ini yang dihentikan ekspornya gitu. Betul-betul berani ya Indonesia. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia kalah gugatan, bukannya takut, Jokowi makin bernyali. Malah, kini stop ekspor bauksit. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri banding. Ya. Kita kalah di tahap pertama. Pertanyaan berikut, apakah kita takut dengan itu? Atau kita memperlemah daya juang kita? Saya katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Jokowi memang tidak ada takut-takutnya. Setelah Jokowi memutuskan melarang ekspor nikel, negara-negara Uni Eropa pun kelabakan. Bahan mentah yang sekiranya dipakai untuk diolah menjadi barang lain akhirnya di-stop Indonesia. Diketahui, Indonesia adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Dengan diberhentikannya ekspor nikel tersebut, bayangkan berapa banyak pabrik yang kelimpungan dan dilanda kepanikan luar biasa. Kita ini terbuka, tapi industrinya jangan di tempatmu terus dong. Separuh bawa di Indonesia. Atau semuanya bawa di Indonesia, kita terbuka, enak banget kita storin mereka bahan bakunya, pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan pekerjaan mereka yang dapat, terus kita dapat apa? Kita ditakut-takuti terus, tak gugat di WTO, tak gugat di WTO, gugatlah. Gugatlah. Karena itulah Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO dan ternyata Indonesia pun kalah. Tapi Indonesia tak mau menyerah langsung, sehingga memilih jalur banding dan menyiapkan kuasa hukum terbaik di bidangnya. Proses banding ini masih lama dan kadang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi itu tidak membuat Jokowi kapok, melainkan malah makin menjadi-jadi pun menantang balik. Jokowi bahkan menantang semua negara yang merasa dirugikan atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI tersebut. Jokowi pun menegaskan tidak akan gentar sedikit pun terhadap gugatan-gugatan tersebut. Itu tidak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia. Meskipun kita digugat, tidak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa. Suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung. Ketiga kita stop lagi, digugat, tidak apa-apa. Katanya dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta. Meskipun kita digugat, nggak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, nggak apa-apa. Suruh gugati terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita stop lagi, gugat lagi, nggak apa-apa. Malah, Jokowi kemarin secara resmi mensahkan pelarangan ekspor bauksit yang akan berlaku efektif pada Juni 2023. Tujuannya yaitu semata demi menciptakan hilirisasi sehingga dapat menambah nilai tambah bagi Indonesia. Hari ini kita akan tambah lagi. Kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini, saya akan umumkan lagi stop ekspor. Tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan baku mentah, kata Presiden Jokowi. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Faktanya, memang larangan ekspor bahan mentah oleh Jokowi bisa memberikan keuntungan berkali-kali lipat buat Indonesia. Jokowi pun menyebut nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan baku mentah sebelumnya hanya 1,1 miliar US dollar Amerika. Tahun ini, setelah larangan ekspor diberlakukan dan nikel diolah sendiri di dalam negeri, nilai itu pun akhirnya melonjak menjadi 30 miliar US dollar Amerika. Sekitar 30 kali lipat peningkatannya.
2020 keren bukan? stop, 2021 Coba bayangkan kerugian naik yang tuh. terjadi saat Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, dan ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun sejak merdeka dan hingga sekarang. Indonesia selama ini dirugikan selama berpuluh-puluh tahun karena mengekspor bahan baku mentah. Para pemimpin-pemimpin terdahulu sepertinya kurang bernyali mendapat tekanan dari pasar internasional. Padahal itu barang-barang kita sendiri. Kita ikut memiliki dividen, nggak dapat. Royalti, nggak dapat. Buka lapangan kerja, nggak dapat. Nggak dapat apa-apa. Inilah yang harus dihentikan, kata Presiden Jokowi. Jokowi pun tetap tegas pada pendiriannya. Hilirisasi akan terus dilanjutkan meskipun Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel. Jokowi pun mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Saat kita menstop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO atau World Trade Organization. Baru 2 bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah, itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO, kata Presiden Jokowi. Jokowi memang hanya berlatar belakang warga biasa, pengusaha mebel, tapi nyalinya kadang melebihi para petinggi-petinggi militer yang ada di negeri ini. Jokowi tidak takut ditekan, Jokowi tidak takut dipaksa, Jokowi tidak takut diintimidasi, Jokowi tidak takut dikeroyok, bahkan tidak takut diserang negara lain. Jokowi ingin negara ini mandiri dalam mengelola bahan mentahnya. Jokowi ingin memberikan devisa yang lebih besar dari sekedar ekspor bahan mentah. Dari sekian banyak presiden, hanya Jokowilah yang berani merebut pengelolaan migas dari asing dan nekat menghentikan ekspor bahan mentah yang berakibat banyak negara benci setengah mati. Sungguh, saya salut dengan keberanian Jokowi. Keberanian seperti ini sangat jarang, bahkan sangat sulit didapatkan oleh pejabat manapun. Kebanyakan pejabat hanya main aman dan tidak mau ambil pusing mendapatkan tekanan dari pihak-pihak lain. Oke guys, jadi telah dia video pembahasannya ini. Jadi memang keberanian Presiden Jokowi gitu ya sebagai pemimpin Indonesia ini sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Sebab ini bukan negara kecil ya, ini negara-negara maju, negara-negara besar seperti Barat, Uni Eropa ini ya. Tapi tetap Presiden Jokowi itu lakukan kebijakan-kebijakan baru ini untuk mengolah sendiri komoditasnya ini. Tidak hanya lagi ekspor bahan mentah ya, tapi juga ada dia punya produk turunan nih, ada macam-macam lagi yang boleh dihasilkan dari bahan mentah, dan ini dilakukan di Indonesia sendiri, yang pasti akan memberikan banyak manfaat ya, terutamanya bagi nilai tambahnya itu yang. Jadi memang keberanian itu harus ada gitu ya, memang keberanian itu harus ada untuk memajukan negara gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.